الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Baik para asatis, para adinda sekalian, semoga siangnya tetap bersemangat. Walaupun kalaulah masuk panuh kampung tengah, nan manyalang tuh bareknya, ya. Samu, ambo menituju. Dengan surah Al-Fatihah kita mulai kajian ini. Semoga Allah membuka hati kita, pikiran kita, dan pengamat. Ya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Surat Al-Fatihah itu turunnya langsung dari Aras dan diterima Nabi di Aras. Itulah sebabnya sholat itu afdalul ibadat, ibadat paling mulia, karena di dalamnya ada dialog ilahiyah. Jadi bukan yang di tasyahud itu dialognya, itu hadis palsu, walaupun maknanya mungkin benar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kan gitu ya. Kemudian disebutkan dalam cerita-cerita Mi'raj, tapi hadisnya palsu. Allah berkalam, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru assalam mengucap salam kepada Nabi. Tak perlu Assalamualaikum warahmatullahi. Maka itu hadisnya halal. Fihi halal. Jadi ada keanehan. Ya. Jadi kita bakok diserangnya ada orang-orang yang anti kajian Ahlus Sunnah. Sebab setiap kali Isra Mi'raj, kisah yang dikisahkan, yang diceritakan, hadisnya palsu. Padahal di Sahih Bukhari gampang diakses, sudah banyak terjemahan, kisah itu ada. Bahwa Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi, La salata illa bi fatihatil kitab. Lalu muncul kalam di bawahnya. Setiap kali hamba berkalam, yang kita bahas di hari yang kemarin, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab. Itulah jawab-jawaban ilahiyah kepada si hamba. Itu sebabnya Al-Fatihah itu bukan hanya membukakan hati dan pikiran, tapi bisa membuka pintu langit dan pintu aras. Ya. Tadi saya cerita, iblis itu ribuan tahun baru dibukakan pintu langit, baru dia bisa ibadah di langit. 1000-an tahun baru dibuka pintu langit ke atasnya. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad disebut, Man anta wa man ma'ak. Siapa engkau? Ana Jibril. Wa man ma'ak? Muhammad. Langsung dibuka. Password pikirnya Muhammad. Disebut Muhammad, terbukalah alam semesta. Dan sang Muhammad itulah yang mendapatkan anugerah surat Al-Fatihah. Jadi sebenarnya surat Al-Fatihah itu boleh disebut sirnya Nabi. Jadi kalau kita ada masalah, kamu buka kaji, ada urusan, apa saja, mulai dari Al-Fatihah. Insya Allah, orang yang tadi ingkar akan hilang ingkarnya. Ambo banyak mau praktekkan untuk ngajar, ada orang yang tidak respect dengan kajian kitab yang kita buka. Kita mulai dengan Al-Fatihah, tidak usah pakai kalimat ila hadrati, biko jadi perdebatan fikih pula balik. Langsung saja, mari kita buka kajian ini dengan baca Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran. Nanti terbuka. Wah doa nih, nyu sedang tertutup, terbuka ya nak. Jual Fatihah membukanya, tidak kata buka. Gantilah Tuhan leh. Indah yakin wak jual Fatihah itu gantilah Tuhan leh. Nah, itu yakin itu harus ditumbuhkan. Beritulah buya-buya itu dulu kok aye bisa jadi ube. Ya. Kadang buyanya yakin, si muridnya enggak yakin, enggak ada tembus dah. Ya. Keyakinan itu harus nak sama-sama nanya. Balik ke hikam.
Atau lah? Atau tanya jawab? Nah, Hikam lah saya. Hikam sekitar dulu. Nomor 24. Baku ada corona kini. Nah, jawabnya situ. Jadi hikam kok bisa menjawab baku ada corona. Baik. Khalas, nomor 24. وبسنادنا المتصل المصنف ابن عطاء الله السكندري قال لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. La tastaghrib, janganlah engkau merasa gharib, merasa aneh, merasa ganjil. Wuqu'al aqdar, terjadinya al-aqdar, jamak dari qadar. Bukan kadrun ya. Qadar, itu mah kalau ditanwinkan jadi kadrun. Tapi bukan itu. Itu urusan politik, kita nggak ada urusan. Al-aqdar, jadi pintar loh, betullah nggak? Coba di kalimatnya dihilangnya alif lamnya kan. La tastaghrib wuqu'a kadrin. Ini mirip ya? Apa arti kadar? Kadrun. Apa artinya? Keburukan. Jadi orang Arab tuh menyebut buruk tuh bisa syarr, bisa sayyiat, bisa kadrun. Salah satunya adalah virus. Virus, penyakit. Ya, jadi walaupun ustadz itu wali Allah, datang wak kayaknya wak sakit gula, tidak akan sembuh. So itu sudah takdir. Maka si yang sakit gula harus ngatur pola makannya. Itu sudah takdir. Jadi kalau sudah terjadi, nggak bisa diangkat. Corona sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi. Bisa nggak hilang? Ya, nggak bisa hilang. Jadi kalau ada banner-banner, tunggu corona habis berpulang kampung, bilalah ke pulang kampung. Corona nggak akan habis. Mutasinya udah berapa kali? Sebelumnya di Inggris, UK. Terus India. Berarti lah 2. Kata WHO ada 6. Kalau 2 berarti sisa berapa? Sampai leh. Per tahun bayangkan. 2019 muncul, kemudian muncul di UK 2020. Muncul di India 2021. Hitung saja lah sampai nanti. Itu versi WHO. Bisa jadi lebih enggak? Bisa jadi lebih. Bisa kurang enggak? Enggak bisa kurang enggak. Kau menakut-nakuti enggak? Iya, takut Islam. Enggak, emang begitu. Ini dunia. Apa kata beliau? La tastaghrib wuqu' al-aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar. Selama kamu masih di dar ini, di kampung bumi ini, kampung dunia, la tastaghrib. Jangan merasa heran. Kalau merasa heran berarti kamu mengira ini darul baqa. Negeri yang baqa. Enggak, itu salah. Negeri ini akan ditinggalkan. Ciri-ciri negeri kewajib ditinggalkan ada corona kini, itulah jaleh doa. Ya. Mesti ditinggalkan. Ya masuk ke alam lain lah atau masuk ke masa yang lain. Kalau meninggal sebelum daulahnya Imam Mahdi berdiri, kan di hadis Imam Ahmad, hadis sahih. Khilafah ala minhajin nubuwah. Itu terakhir disebutkan oleh Rasulullah setelah beliau itu ada Khalifah Rasyidin. Rasyid itu cerdas dan terbimbing dengan hidayahnya sunnah Nabi. Kemudian mulkan adhan, bukan disebut khilafah, disebut mulk. Apa arti mulk? Kerajaan. Adhan yang masih menggigit erat Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka sudah mulk. Mulk berarti sudah ada otoriter. Istibdadiyah. Ya. Terus lanjut. Mulkan jabbaran. Muncullah
kekuasaan-kekuasaan, kerajaan-kerajaan, pemerintahan-pemerintahan yang jabbar. Apa arti jabbar? Yang memaksakan kehendaknya, kita sebut diktator. Dan masa itu sudah hampir berakhir. Apa sebab? Semua kerajaan di dunia hanya tersisa simbol, kecuali beberapa negara. Saudi, UK masih, Yordan masih. Tapi yang terlihat masih bertaring itu Saudi. Masih ada Maroko, tapi Maroko kan habaib kan, syarif kan. Yordan syarif, keturunan Amir Mekah yang lama, Syarif Al-Husaini ya. Yang dulu masih bagian dari Turki Utsmani, jadi syarif beliau, kemudian anak-anaknya kalah oleh keluarga Suud, maka yang masih bertahan di Yordan. Hampir semua kerajaan di Nusantara, kerajaan Islam itu didirikan oleh zuriat Nabi. Percaya enggak? Coba cek Pak, nanti dari Aceh sampai ke Ambon. Maka di Ambon jangan heran, ngomong seperti orang timur, tapi muka-muka habaib. Tidak ada. Ya, kita, ya, begitulah. Orang tuh nyebut kamu tuh kita, bentuk orang awak menyebut kamu awak. Ya, mirip-mirip lah. Dan alhamdulillah negeri kita paling banyak habaib. Paling banyak habaib. Di Pariaman ada Tuanku Sidi, ya, Sidi Sayyidati, itu zuriat Rasulullah. Cuma jalurnya dhaif menurut sebagian kelompok Bani Alawiyah yang Husaini. Ya, karena ada jalur Azmat Khan. Baik. Setelah itu baru ada khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan, khalifah itu kan artinya pengganti. Kekhalifahan berarti yang menggantikan kekuasaan sebelumnya. Tidak disebutkan di hadis itu metode pemilihan pemimpin. Apakah itu kerajaan, apakah itu demokrasi, apakah enggak. Maka Islam tidak mengatur sistem demokrasi dan monarki. Mana yang lebih bagus, monarki atau demokrasi? Demokrasi wala demokrasi. Tapi pendiri Hizbut Tahrir mengatakan demokrasi itu dari Yunani, maka dia haram. Ditolak oleh sebagian ulama yang sudah mulai terbuka pikirannya. Berdebat boleh enggak? Boleh kan? Masa enggak boleh didebat? Kalau teman-teman Hizbut Tahrir yang sangat kita sayangi itu, ya, kemudian menganggap ini yang benar. Sejak kapan Syekh Taqiyuddin Nabhani mengatakan pendapatnya tidak boleh digugat? Kan enggak ada. Coba sebutkan satu hadis yang menyebutkan sistem pemerintahan dalam Islam. Kan enggak ada. Yang ada cuma ala minhajin nubuwah. Tapi itu Nabi mengatakan itu di akhir. Al-khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi kemudian ketika Saudi sekarang monarki itu Islami enggak? Tergantung, kalau mereka adil Islami. Indonesia demokrasi, apakah kemudian menjadi kafir karena ngikutin sistem yang dibuat oleh orang Yunani? Belum tentu. Kalau pemerintahnya adil, adil versi siapa? Versi barisan sakit hati atau versi oposisi atau versi orang yang pro? Terserah, nanti silakan didefinisikan. Itu urusan opini masyarakat, silakan dibuktikan. Ya. Nah, kita nggak masuk ke bagian itu. Kita fokus di kalimat al-khilafah ala minhajin nubuwah. Coba kata kuncinya di situ nubuwah. Nubuwah itu artinya kenabian. Kenabian itu bisa dicari nak. An-nubuwah muktasabah mauhibah. Kenabian itu dianugerahkan Allah atau bisa dicapai. Sekolah awak tinggi-tinggi jadi nabi wak, bisa nak. Atau bakal lawat awak di Gunung Sago, di Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Ale. 1000 hari pulang-pulang jadi nabi. Nabi ugang agam. Bisa nak? Tidak bisa.
Tidak bisa dicari. Walaupun bersuluk dan bertarekat 1000 tarekat, berzikir ribuan bahkan jutaan zikir, tidak akan jadi nabi. Wali pun mungkin belum. Lalu apa yang disebut minhajin nubuwah itu? Nubuwah itu dianugerahi Allah dan orangnya dipilih. Tidak bisa ditentukan pakai WA atau pakai kajian YouTube atau pakai mimpi-mimpi, tidak bisa. Tidak bisa. Maka kami mengimbau siapapun yang suka kajian akhir zaman, jangan cocok logi, jangan lewat-lewat mimpi, tunggu saja. Mungkin waktunya dekat, mungkin waktunya jauh. Tapi kalau jauh kayaknya enggak. Ya. Sebab corona itu adalah penanda awal dari beralihnya asyratus sa'ah al-wusta ilal kubra. Beralihnya tanda-tanda kiamat sedang. Jadi ada sughra. Sughra meninggalnya Rasulullah itu sudah sughra. Munculnya corona adalah akhir dari wusta. Dan itu bukan Ambo saja yang mengatakan. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni pun mengatakan hal yang sama. Dan kami ketemu beberapa masyayikh mengatakan hal yang sama. Dan perlu diingat juga, munculnya Al-Mahdi dan Dajjal bukanlah akhir dari dunia. Tapi itu puncak kejayaan dunia. Akhir dunia nanti Ya'juj Ma'juj lalu setan. Kerajaan iblis di akhir zaman. Coba diingat-ingat hadisnya. 1 hari Dajjal sama dengan 40. 1 hari 1 tahun. Berarti 40 hari 40. Dibalik 1 hari bersama Al-Mahdi sama dengan setahun sama. Lamaan dengan Mahdi atau dengan Dajjal? Imam Mahdi sebutkan di hadisnya 3 versi. 5 sanawat, 7 sanawat, 9 sanawat. Ambo mambi nanti 9 sanawatnya. Ya, merajihkan bahwa Al-Mahdi berkuasa selama 9 tahun. Hitung saja 1 hari sama dengan setahun. Sekali 9 tahun. Lama enggak? Lama. Maka enggak usah takut mana aja Dajjal tuh. Kita siapkan ilmu ma'rifatullah. Sebab Dajjal itu sebelum besar itu dididik oleh Jibril. Kan Dajjal itu nama kecilnya Musa. Musa bin Syam'un As-Samiri. Musa bin Syam'un As-Samiri dari negeri Samara. Terjadi badai besar, hujan, banjir, hanyutlah satu kampung. Allah perintahkan, Jibril turun, ambil itu anak. Ternyata si anak ini ada kisahnya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab-kitab beliau. Musa bin Sam'un itu lahir dari pasangan 2 orang, ya, ayah ibu, yang ingin punya anak, tapi sudah datang ke banyak orang tidak mustajab. Datang ke orang soleh nggak mustajab. Hati-hati. Kadang-kadang nggak mustajab, datang ke orang soleh itu ujian. Akhirnya datang ke seorang, mungkin sekarang kita sebut dukun lah. Si dukun mengatakan, kamu ritual seks di kuil setan. Di situ banyak berhala, lalu lakukan di situ hubungan suami istri. Nanti akan lahir anak. Tidak boleh pakai doa. Kira-kira kalau tidak pakai doa, sia jadi itu. Anak sia itu nanti bin iblis tapi bertubuh manusia. Maka Samiri itu bin Azazil. Saktinya sama wanajo iblis. Tidak bisa wak latihan panah coba kudu untuk melawannya tuh. Maka harus ada panah kolbu dulu baru bisa panah yang zahir tuh. Ya, kalau tarbiyah pasir kamu tempat latihan panah, latihan zikir dulu. Nanti baru latihan panahnya sebenarnya. Ya. Kita tidak melarang, bahkan ambo suku. Bagus latihan panah itu latihan konsentrasi dan kekuatan fisik. Apalagi naik kudo. Buya ke menambah buka cabang, latihan kudo biar. Karena Azazil kemudian ya, punya anak banyak dari kalangan jin,
Itu kan istilahnya anak spirit. Karena anak ritual syirik, lahirlah si Musa bin Sam'un. Jadi perbuatan yang ada dilakukan di beberapa gunung di Jawa, gunung apa namanya itu? Ya, itu mereka melakukan ritual yang sama. Itu turunan dari situ. Sama semua. Dimanapun itu bisikannya sama, iblisnya sama. Setannya sama. Anaknya anak iblis. Walaupun tubuhnya tubuh manusia. Maka sempurnalah syayatinul insinya. Setan dari kalangan manusia. Kalau model-model gitu kok, mungkin syayatinul insinya ahwal saja. Kalau sedang berang-berang, setannya keluar. Kalau yang kok, iyo anak iblis mana? Bukan ikan bilih, nak. Musa bin Sam'un diambil oleh Jibril, begitu perintahnya, dan itu dikisahkan dalam tafsir surat Thaha. Jadi bukan kita ngayal ngaco ya. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya ya, kemudian Al-Bidayah wa Nihayah, ada di situ kisah-kisahnya dan lengkap. Ya, kita gabung jadi kisahnya begini. Kan kita pemalih maco, ya nak? Lebih senang nguping, Ustaz. Lama aja orang membaca. Ya mana lama orang baca 10 kitab kok menangali 10 bini. Ya lama nak. Orang masak, orang masak. Lamunya masak, awal jagonya lah jago. Tiba makan 5 mini, ya nak. Iya lama makan. Asamu dalam alam rohani, alam akli itu begitu, bro. Setelah itu dibawalah ke suatu tempat, kita tidak tahu nama tempatnya karena di situ nggak disebutkan. Diajarlah oleh Jibril alaihissalam ismul a'zam. Harapannya si Musa bin Sam'un kok bisa kembali, bisa menjadi orang soleh. Di situ disebutkan matonya istilahnya bageleme, gitu tidak? Kayak ada cairan-cairan. Jadi dari umur 1 sampai mungkin sebelum 10 itu matanya susah dibuka. Berayi setari. Tetap diajarkan zikir. Lah 10 tahun umurnya tak buka matanya cek. Dan cek lain tak buka-buka. Itulah maksudnya. Jadi Dajjal itu bukan matanya satu di tengah seperti Illuminati. Enggak. Manusia tapi spirit di dalamnya setan, iblis. Ya, kalau ulama pewaris para nabi, Samiri pewaris Azazil. Lawannya Azazil, Nabi Adam. Lawan anaknya Azazil, sempurna kok. Iblis kan nggak sempurna karena nggak punya tubuh fisik. Kesempurnaan iblis itu ada di Azazil. Siapa lawannya nanti? Orang yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad dan darah Nabi Muhammad SAW. Itulah Al-Mahdi. Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dariku lahir dan batin. Nurnya dariku, darahnya dariku. Makanya kita wajib cinta kepada habaib. Tidak salah, itu bagus. Jadi kalau ada habaib mampir ke Sumatera Barat, kalau bisa kita undang. Walaupun si habaib kok belum tentu wali, tapi di darahnya itu sudah ada darah Nabi. Gitu. Kita hormati. Bisa nggak Habib salah? Ya bisa, dia kan bukan Nabi. Tapi jangan lihat salahnya, lihat keberkahan dalam dirinya. Jangankan itu. Anak Buya kita hormat nggak? Anak Buya. Hormat nggak? Cucu Buya. Hormat nggak, Pak? Masa cucu Nabi nggak hormat, Pak? Itu sederhananya kira-kira gitu. Ya. Al-khilafah ala minhajin nubuwah tuh nanti Allah pilihlah dari kalangan zuriat-zuriat Nabi itu. Mungkin kini sudah terpilih, wallahu alam. Sebab orang-orang yang dulu ahlul kitab yang ingin membunuh Nabi Muhammad, yang kemudian Nabi Muhammad masih kecil, diingatkan Abu Talib yang membawa beliau, ya Abu Talib, hazal ghulam nabiyyun. Jadi Abu Talib sudah tahu Nabi Muhammad seorang nabi. Hazal ghulam nabiyyun. Ini anak nabi. Kalau engkau bawa dia sembarangan, sayaqtuluhul yahud. Yahudi akan membunuhnya. Yahudi yang kini kita sebut Sahyuniyah, Zionis. Sedangkan Yahudi yang bukan Zionis, nabi peristri, namanya Sofiyah.
Maka kita haram benci Israel dan Yahudi kalau mereka tidak mewarisi kelompok-kelompok yang dulu ingin membunuh nabi-nabi. Karena mereka juga ada yang mukmin seperti Sayyidatuna Sofiyah Ummul Mukminin. Nabi beristri. Nabi ingin memberikan pengajaran kepada pembenci Yahudi. Jangan benci Yahudi karena Yahudinya, tapi benci Yahudi karena mereka seperti kelompok Zionis. Zionis itu memang penjajah abadi dari dulu. Gerakannya dan itu otaknya ada di Samiri. Otaknya Samiri. Mereka pakai ilmu kewalian setan. Ilmu para wali itu tidak baca kitab lah. Ilmunya sudah transfer telepati. Tidak perlu transfer lewat handphone. Itu ilmu wali Cino tuh. Wah, anti Cino tapi handphone Cino kan? Cino. Malay. Jadi kebencian politiknya tidak jaleh. Korban cuci otak. Yang waras kalau jadi manusia. Ya. Jangan terima semua berita, jangan tolak semua kenyataan. Nah, kira-kira gitu. Banyak berita-berita palsu, terutama politik itu banyak. Ini akan mulai-mulai itu. Ya. Mulai. Ya. Nanti akan meledak nanti sebelum tahun 24. Setelah itu nggak tahulah nasib negara Indonesia, nggak tahulah kan. Kini kan masih bisa berniat perlu kita madon daurah sekali setahun kan, niat hati. Laika jadi nanti dah wallahu alam, kita serahkan kepada Allah. Kita ada harapan semoga Allah wujudkan. Amin. Ya. Bila Al-Mahdi keluar berkaitan dengan itu. Idza muliat al-ardu jawran wa zulma. Kalau bumi dunia kolah dipenuhi kezaliman yang hakiki, bukan zalim politis. Kalau zalim politis itu tidak percaya wak. Banyak yang disebut dengan flying victim, ya. Dia merasa dizalimi kira ndak, ingin dipilih, jadi ingin cari simpati. Jadi zalim politik itu tidak percaya wak. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ambo orang yang susah percaya berita. Karena Nabi berkalam al-khabar laisa kal muayana. Kabar itu kadang belain, berita itu belaju kenyataan. Ada berita setiap kali bulan puasa, orang di Padang, makanya orang di luar itu tidak tahu negara awak itu namanya Sumatera Barat, Minangkabau, tahunya Provinsi Padang. Itu kebaal weh. Entah awak nasalah IPS dah beliau kan. Setiap bulan puasa ada berita. Beritanya orang Naqsyabandiyah. Dulu puasa itu berang orang-orang Naqsyabandiyah sebagiannya. Kira-kira oleh ridho aja berita itu. Seharusnya disebut salah satu surau tarekat yang beraliran Naqsyabandiyah. Kecelah kasih Karni Ilyas tuh. Lah itu makanan timnya setiap tahun, namun kan melihat berita itu. Tak percaya wak. Kita tanyalah ke Buya Zulhendri. Ini orang Padang. Tinggal Pekanbaru. Bahkan kemudian kita datang lo ke situ. Sembari berziarah ke Syekh Khatib Ali, orang Solo yang kemudian berkiprah di Padang. Bertanya kepada orang-orang situ. Oh, kiranya memang dulu atuaknya kini yang memimpin itu, inyaknya, itu memang seorang mursyid. Tapi tidak ada ijazah, walau alam. Mungkinnya dapat ijazah, tapi tidak tahu. Nah, orang itu menghitung dengan khumasi. Pakai jari. Dihitung mundur. Jadi kalau patang itu hari Selasa mulai puasa, ya Selasa. Tidak salah, Mada. Dihitung saya, tahun iswa, hitung mundur. Limo. Selasa, Senin, Ahad, Sabtu, Jumat. Tahun depan Jumat. Gampang mana ilmu hisabnya. Tapi itu salah satu aliran hisab. Cuma kurang diupdate. Canggih tuh. Cuma beda-beda sehari 2 hari kadang. Kadang beda sehari, kadang 2 hari. Canggih enggak tuh? Itu ijtihad. Bagus ijtihad. Tapi ijtihadnya melanggar sunnah Nabi. Nabi mengatakan sumu li ruyati. Puasa melihat bulan. Jadi persoalan itu bukan hanya persoalan Muhammadiyah NU, itu ada di tubuh orang-orang Aswaja, ya kan?
Jadi kalau kita ambo mengkritisi Muhammadiyah misalnya, ambo punya guru Muhammadiyah. Dulu yang ngajar tafsir mau pertama Muhammadiyah. Tapi boleh kan, Muhammadiyah kan gerakan terbuka. Majelis Tarjih itu salah satu gerakan ilmiah yang kemudian membuat fatwa. Kalau dikritik masa tidak terima? Ya. Berarti mereka sudah mengkultuskan fatwanya. Ambo yakin orang Tarjih Muhammadiyah nggak begitu. Sebagaimana orang tarekat tidak mengkultuskan kalam gurunya. Jadi itu persoalan ada di setiap lini. Ada di Aswaja bertarekat, ada di Aswaja Muhammadiyah NU. Aduh, itu masalah lengkap. Bahkan Syekh Hasyim Asy'ari punya sahabat, Hadratus Syekh, pendiri NU, sahabat yang tidak pakai ru'yah, dia pakai hisab. Itu biasa saja. Kritik-kritik fikih, boleh nggak kritik fikih? Di fikih lah biasa nggak kurang lain. Maka kalau kawan-kawan kita kuliah di Madinah, jurusannya kalau syariah, pulang-pulang tarang penganannya. Tapi kalau jurusannya akidah, Sase Asy'ari dia bentuk ustadz yang inisial F tuh. Ya. Dakwah atau akidah jurusannya. Kita punya sahabat jurusan fikih. Tarang penganannya pulang. Makasih tarang apa? Bisa hanya berbazhab Syafi'i, bisa hanya pindah mazhab yang lain. Berarti lentur kan? Ya, bisa hanya menghargai orang. Kalau kodak bid'ah. Kalau ndak sembahyang sabalai rakaat, ada yang berhenti. Ndak khutbah dan siko. Gitu kini-kini. Jadi ambo punya salah satu kenalan mengancam musola masjid gitu. Kalau ndak dua rakaat, ada ndak sembahyang. Hanya pengurus akan 7 doang lah saatnya. Ustadz Baang. Pak Ustadz tuh. Itu kejadian. Artinya gagal belajar fikih. Berarti mayuridillahu bihi khairan dapat enggak? Yufaqihu fid din enggak dapat gitu. Yufaqihu fid din tambah tarang penganannya lapang dah. Maka tadi Ad-Dajjal, Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu enggak bisa dibuek-buek. Walaupun bakumpul kita 7 miliar orang membaiat seseorang jadi Al-Mahdi, tidak akan jadi Al-Mahdi. Al-Mahdi itu Allah yang membaiatnya langsung. Awak nanti baiat kayaknya. Di mana berbaiat nanti di Makkah. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Bayangkan nanti ada saat listrik mati, orang perang dunia ketiga, disebut di hadis Abu Daud Al-Malhamah Al-Kubra. Kalau listrik mati, maka tidak bekerjalah orang tambang. Tidak ada lagi otonya buya, tidak jalan lagi buya. Ya orang ke Makkah. Ba'alo carwa ambayat Imam Mahdi. Ajarannya. Nah, kalau tidak belajar tasawuf kan tidak bisa dong. Orang tasawuf, orang akidah Ahlus Sunnah paham ada yang disebut khariqul adah. Ya nak? Wali-wali itu bisa sekejap sampai. Nabi Sulaiman punya asisten namanya Asif. Asif itu bisa memindahkan tempat, padahal bukan Rasul, dalam sekejap. Kalah jin. Berarti wali itu lebih sakti dari jin ifrit. Maka kalau lah kenal kita je wali, jangan datang je ke dukun. Datang juga ke dukun. Oh dukunnya buya. Kalau ada uskun, ustad dukun, kalau buya dukun, nah lo pendeknya itu. Bukun. Al-khilafah ala minhaj nubuwah ingin kata kuncinya ada di situ, di hadis itu. Maka hadis itu boleh disebut jawami'ul kalim. Lah tajawe di situ sekalian siapa yang akan jadi Al-Mahdi. Al-Mahdi itu orang terpilih. Bukan orang yang awak nama milihnya. Allah yang memilihnya. Nabi Allah milih atau masyarakat milih? Kalau mursyid di berbagai torikot lah ada jamaah namanya. Baru cerita tu ya. Mursyid dan kayak jamaah. Tinggi loh jamaah pada mursyid. Nan mangke mursyid siapa? Mursyid sebelumnya. Tak boleh jamaah mangke mursyid. Tak ada cerita. Kecuali khalifah-khalifah, wakil-wakil talqin, ijma. Anda jadi mursyid. Bisa. Tapi kekuatannya paling segitu. Tak kesambung. Kalau mursyid pun harus dipilih.
Dan dalam ijazah tarekat itu ditulis bahwa orang ini dijazahkan karena hasil istikharah ilahiyah. Istikharah meminta pilihan dari Allah. Allah benar memilih orang itu. Tapi kini itulah jadi simbol semua. Formalitas ditulis dalam ijazah, tapi pada prakteknya enggak. Prakteknya enggak leh. Ya. Apalagi Al-Imam Al-Mahdi. Dan di situ disebutkan yuwati usmuhu ismi. Itulah hadis yang paling mahfuz. Jadi ada lawan dari mahfuz syaz. Hadis yang syaz atau mungkin kalau ingin berdamai disebut ziyadatus thiqat, tambahan orang thiqah. Wasmu abi. Samo namonyo dengan namo aku atau yuwati sesuai berarti tidak mesti samo. Yuwati itu muwata'ah berarti mirip, berkesesuaian namanya dengan namaku. Di riwayat tambahan itu dan nama ayahnya dengan ayahku. Cuma kamu menrajihkan, menguatkan riwayat tanpa pakai sebutan nama ayah. Itu yang lebih sahih. Kalau kita kumpulkan majmu' riwayat itu, maka yang nama ayah itu cuma 1-2 riwayat yang barangkali tidak kuat. Yang kuat itu yuwati usmuhu ismi. Apa makna ism? Ma makna al-ism? Al-ulu wal-wasm. Begitu kan kata Imam Bajuri? Ya. Kata Imam Syekh Al-Alama Nawawi Al-Bantani. Ya. Al-ulu wal-wasm. Berarti uluwul maqam, tinggi makomnya. Jadi Imam Mahdi itu tinggi makom spiritualnya. Wal wasam, wal alam, tanda-tandanya mirip ya tanda Nabi. Maka kriteria calon Al-Mahdi itu ruhaninya itu mirip dengan calon Nabi sebelum beliau kemudian dizahirkan menjadi seorang Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad pernah dibedah nggak dadanya? Maka secara rohani Al-Mahdi pasti dibedah batinnya. Kalau ada Al-Mahdi ngaku gini, tanya saya waktu kita pernah dibedah di malaikat Yong. Al-Mahdi, ya, tanya saya gini kan. Kalau enggak, tidak. Kadang ada yang dibedah, disebutkan palo kah, dada, kalau hadis Bukhari kan dado. Dituangkan kemudian ilmu ma'rifatullah. Maka itu yang disebut al-laduni al-mutlaq, laduni mutlaq. Itu bernama wahyu ketika itu seorang nabi dan rasul, bernama ilham jika seorang wali. Jadi kini kira-kira lah mulai tarang man huwal mahdi. Jadi Mahdi bukan ciri hidungnya mancuang, itu nanti setelah diislah. Apa kata Nabi? Seandainya dunia cuma tersisa 1 hari, la tawwalallah, Allah akan panjangkan. Lalu Allah islah, yuslihuhullahu fi lailah. Allah islah. Islahnya Nabi itu mi'raj ke langit, mi'raj kepada arasy. Islahnya Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, api menjadi dingin. Islahnya Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Islahnya Nabi Muhammad tadi ke arasy. Islahnya Al-Mahdi mirip-mirip lah. Cuma walau alam apakah bil jasad atau bir ruh saja. Ya. Kalau dalam kitab kan, kalau wali dengan ruh tanpa jasad. Ya, barangkali begitu atau lebih. Nanti akan terjadi pada si Al-Mahdi. Ya. Tidak usah nyari-nyari Al-Mahdi ya. Tunggu, siapkan ilmunya. Nanti kalau kita beruntung, ketika muncul fitnah itu, insya Allah kita akan ngerti, oh ini fitnah Dajjal, ini hidayahnya Al-Mahdi. Kalau Nabi disembunyikan Allah sebelum beliau diangkat jadi Rasul, maka Al-Mahdi pun disembunyikan Allah. Sesuai jo, kalam nan tadi, nomor berapa tadi itu? Subhana man satara sirral khususiyyati bi zuhuril bashariyah. Nah, maka maha suci Allah, sungguh hebat Allah. Itu subhana itu, kalau terjemahan balaghahnya, sungguh hebat Allah. Sungguh hebat Allah. Hebatnya orang kewali tapi tidak ketahuan. Tak main bolanya kan, main futsalnya.
Tah main remi kayaknya, mohon maaf, bisa jadi nyamar. Orang tuh ngelakon saja, bukan asli. Tak dagangnya jadi pasar, mana tahu. Bisa jadi. Entah kiainya, biasanya kalau versi kalamiko, ini ndak kiai lah. Jadi mungkin ambo boleh menyimpulkan, barangkali, mungkin ijtihad ambo salah. Bisa jadi benar. Calon Al-Mahdi itu bukan sosok seorang kiai. Bukan sosok seorang ustaz. Tapi ini sedang dipoles jo zuhuril basyariyah. Maka hati-hati mulai kini jo orang penampakannya nampaknya wa ingkar. Ingat-ingat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Selevel Nabi Musa ingkar enggak ke Nabi Khidir? Waalaikumsalam. Silakan Bu. Assalamualaikum. Iya ingkarnya ke Nabi Musa, ke Nabi Khidir. Kira-kira kalau kita sebut jo Al-Mahdi, bentuk Nabi Musa sebut je Nabi Khidir. Ali tabayang. Makanya Allah sembunyikan kini. Kalau tampak kini mungkin kafir kita saudara, atau minimal fasik. Nah, semoga dipanjangkan umur bersobok dan berjuang dengan beliau. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Apa kata Imam Nu'ta'illah? Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfiha. Dunia itu tidak akan menampilkan kecuali apa yang tersimpan di dalamnya. Dunia itu fana, akan menampilkan kefanaan. Dunia itu kotoran, akan menampilkan kotoran. Jadi kita bercocok tanam saja di siku. Pupuk itu ya kumuh nak. Menjijikkan enggak pupuk itu? Tapi bisa menumbuhkan enggak? Nah, itulah makna ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu taman cocok tanam yang nanti dipanen di akhirat. Baik. Nah, sampai di situ ada enggak yang ditanya? Mungkin pertanyaan nan patang Sanusi atau yang kini Al-Hikam. Kalau enggak langsung ke kitab sanad. Kalau sanad enggak terlalu susah lah.